Oke, langsung aja kita ke materi kita ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang makin dalam ya kan. Sebelumnya sudah pernah dengar tentang gender? Saya akan tanya di antara kalian yang sebelumnya sudah memahami tentang gender. Apa itu gender? Jadi gender itu peran atau perilaku yang dibentuk oleh sosial atau lingkungan. Gender itu peran yang terbentuk karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial, kan? Nah, jadi gender itu sebenarnya tidak ada suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, jadi pada materi siang hari ini, Anda sekalian itu harus memahami apa itu gender, kemudian menganalisis faktor-faktor pembentuk gender dalam masyarakat. Kan tadi sudah saya katakan kalau gender itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian apa dan bagaimana ketidakadilan gender, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Dalam dunia pendidikan itu tentu ada pengaruhnya. Selanjutnya menentukan perbedaan antara seks dan gender. Anda sekalian coba lihat ke slide. Itu ada dua gambar. Yang pertama itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan yang sedang menangis. Kemudian yang kedua itu ada memasak. Yang kelihatan ya itu laki-laki atau perempuan kan? Oke, jadi apa yang dapat kamu analisis tentang gambar yang pertama? Siapa yang bisa? Oh ya, yang silakan. Itu Bu, perempuan dengan sabu sifatnya sensitif, mulai nangis Bu. Ulah ke bawah suasana. Oke, apakah sifat itu hanya boleh dimiliki oleh perempuan? Tidak. Kemudian di gambar yang kedua, itu ada gambar apa wajan ya kan? Kemudian ada sayur artinya sedang masak, tapi kita tidak tahu apakah itu perempuan atau Laki-laki. Nah, jadi memasak itu sebenarnya tugas perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ya, silakan Fatima. Jadi Bu, menurut saya dari gambar itu laki-laki, dan situ kita bisa lihat bahwa memasak itu bukan tugas perempuan saja, laki-laki juga harus bisa memasak. Karena kan perempuan itu bisa makan, jadi bisa digantikan oleh dia. Oke, terima kasih Fatima. Kemudian ada lagi yang mau kasih izin Bu instruksi? Oke. Menurut saya itu tugasnya seorang perempuan Bu, karena dengan cewek itu dia sudah dinafkahi, maka itu adalah sebagai tugasnya, tanggung jawab dari perempuan. Oke, jadi memasak itu adalah kodrat seorang perempuan. Seperti itu. Jadi berdasarkan jawaban teman-teman ya, tadi kata si Peri perempuan ya. Perempuan kalau menangis itu biasa ya Per? Ya. Jadi apakah yang boleh menangis hanya seorang perempuan? Tidak. Laki-laki boleh menangis? Boleh. Hanya saja dalam kehidupan kita, kehidupan sosial budaya itu, kalau lelaki menangis itu dia maka dianggap iya. Karena sepertinya perempuan ini kan lebih sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi kalau dia menangis itu hal yang biasa. Perempuan cengeng, oke nggak jadi masalah. Tapi kalau laki-laki yang sering menangis atau pernah menangis atau bahkan dia menangis sama temennya, dia gitu diketahui sama teman yang lain, nah dia akan dijudge atau diberi label, diberi stereotip, dan akan dibilang kalau dianya itu cengeng, lemah, dan lain sebagainya, ya kan? Di gambar yang kedua itu ada gambar seseorang yang sedang memasak. Kalau tadi kata Fatimah, masak itu boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah, jadi sebenarnya memasak itu tugasnya siapa sih? Ya bebas, buktinya koki-koki banyak yang laki-laki, ya kan? Kemudian perempuan juga memasak di rumah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gender, peran. Kembali lagi ke gender itu adalah peran yang dibentuk oleh lingkungan. Nah, yang kita lihat koki di restoran banyak yang laki-laki, tetapi yang masak di rumah adalah seorang perempuan atau seorang istri atau seorang ibu, ya kan? Artinya di mana dianya ditempatkan, disitulah perannya. Artinya memasak ini bukan tugasnya perempuan saja dan bukan hanya tugasnya laki-laki saja, walaupun laki-laki itu sebagai koki di mana-mana. Kita jarang temuin koki itu perempuan. Yang sering kita tahu koki itu seorang laki-laki, tapi bukan tidak boleh perempuan menjadi koki. Nah, oke. Jadi dari tabel di atas itu kita bisa lihat seks itu
budaya di lingkungan dan dalam kehidupan di rumah tangga. Oke, selanjutnya ada teori. Jadi teorinya teori Pak Pika. Jadi sebagai eksternalisasi atau manusia menciptakan aturan. Manusia merespon tantangan zaman atau lingkungan fisik. Seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan gender, dengan peran? Bagaimana laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat atau sosial budaya? Nah, bagaimana kita dididik menjadi laki-laki dan perempuan? Nah, inilah yang membentuk diri kalian ketika kalian dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Begitu. Melalui produk budaya atau melalui media. Melalui produk budaya yang dalam kehidupan sosial budaya, bagaimana kalian hidup? Setelah kalian dilahirkan menjadi laki-laki dan perempuan, apakah kalian akan terbentuk seutuhnya menjadi perempuan dan sebagai seorang laki-laki, atau bagaimana hasil dari pembentukan melalui produk budaya, melalui kehidupan sosial budaya? Artinya bagaimana dengan siapa kalian berteman? Kalau kalian perempuan berteman dengan perempuan atau perempuan berteman dengan laki-laki, nah pasti kan akan terpengaruh. Mungkin ketika seorang perempuan berteman dengan laki-laki, sekelompok laki-laki, dia akan terikut dengan polanya si laki-laki, temannya yang laki-laki. Mungkin dia mentalnya akan lebih kuat daripada perempuan yang berteman dengan hanya perempuan saja. Oke, selanjutnya ada teori Margaret Mead. Nah, apa katanya? Salah satu dari kebijakan paling penting yang memisahkan konsep antara seks, biologi dan gender. Melalui penelitian etnografinya, artinya si Margaret Mead ini sudah pernah melakukan penelitian etnografi. Apa itu penelitian etnografi? Penelitian tentang suatu budaya tertentu, ya kan? Nah, di mana dia melakukan penelitian? Jadi si Margaret ini melakukan penelitian di Papua Nugini terhadap 3 suku. Suku apa aja? Suku Mangkubuwono dan suku Kambuli. Oke, nah di situ katanya kalau di suku Arabes, laki-laki dan perempuan sama-sama lembut dan penuh kasih sayang. Ya kan? Feminim, artinya sama. Tidak ada diskriminasi. Mereka saling menyayangi baik perempuan maupun laki-laki. Bukan artinya kalau di suku lain perempuan dan laki-laki itu tidak saling menyayangi ya. Selanjutnya di suku Mundu Bungor. Di situ katanya si Margaret Mead itu laki-laki dan perempuan sama-sama agresif dan dominan. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada suku Cambuli. Peran berbalik. Perempuan yang praktis, botak dan mengelola ekonomi, laki-laki yang bersolek dan emosional. Iya, terbalik ya. Oke, jadi udah bisa dipahami dari ketiga suku ini di kelompok begini. Oke. Nah, jadi dari ketiga suku ini bisa kita ambil kesimpulan. Bagaimana sebenarnya gender itu dalam kehidupan sosial budaya. Selanjutnya, mengapa warna pink itu identik dengan perempuan dan biru identik dengan laki-laki? Nah, kita udah sering lihat ya kan kalau artis itu kejadiannya sebelum melahirkan, nah itu ada apa namanya ya, nah itu mereka kalau nanti pakai balon gitu misal, itu kalau perempuan pink, kemudian kalau laki-laki biru. Nah, itu apa sebabnya? Oke, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit. Diskusinya sudah habis. Saya tunjuk aja ya langsung kelompok yang akan menjawab. Dari kelompoknya Peri, perwakilannya silakan ya Firda. Mengapa warna pink
itu identik untuk perempuan dan biru itu identik ke laki, karena itu kebiasaan dari ininya Bu, dari orang tua yang membiasakan anak perempuan itu selalu dibiasakan untuk memakai baju warna pink, karena perempuan itu pink itu identik kayak lembut, soft gitu Bu, sesuai dengan karakter perempuan yang lembut, soft. Kalau warna biru juga kayak tangguh gitu lah Bu untuk seorang laki-laki warna biru. Kalau ke pink ke laki-laki itu kan kayak terlalu mencolok untuk buat laki-laki. Itu aja sih Bu. Soalnya bagus dari Firda, karena selanjutnya kelompok lagi ya. Ya, Oke, kelompok lagi itu dari kelompoknya Fajar, boleh silakan Fajar. Jadi pandangan saya mengapa warna pink identik untuk perempuan dan biru untuk laki-laki, karena warna pink sudah dari turun temurun disukai atau dibudayakan kepada orang tuanya untuk anaknya, untuk anak perempuan, dan identik warna biru untuk laki-laki untuk biar lebih mencolok atau biar nampak gagahnya sebagai laki-laki. Terima kasih kelompok Fajar yang sudah menjawab tentang perbedaan antara pink yang identik dengan perempuan dan biru yang identik dengan laki-laki. Oke, demikian materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran kita sampai akhir? Ya boleh, silakan. Adapun kesimpulan yang saya dapat Bu, bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Gender itu merupakan konstruksi sosial budaya yang dibentuk melalui proses sosialisasi. Oke, kesimpulan yang bagus dari teman kita. Dari atas. Nah, jadi dari materi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Ya kan? Jadi gender itu terbentuk karena adanya kehidupan dalam sosial budaya, waktu, kemudian lingkungan di dalam rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi yang membentuk adalah lingkungan. Berbeda dengan jenis kelamin yang sudah menjadi sumber atau dasar dari ketika kita lahir sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki, maka itu tidak dapat dirubah. Berbeda dengan gender yang sifatnya dinamis. Bisa diterima semuanya? Bisa. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya di dalam surat itu maknanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya sama. Seperti juga yang sudah di emansipasi wanita dari Radikal Kartini, ya kan? Kita sudah menggaungkan bahwa pendidikan itu sama antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan juga boleh sekolah tinggi. Oke, jadi untuk mendalami materi hari ini yang sudah kita diskusikan, saya akan kasih kalian tugas untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian mencari kasus tentang gender. Kemudian kalian diskusikan dan ditulis dalam bentuk laporan.